kita mau kaya nggak salah. Tapi kalau kemudian kita menjadi hilang akal sehat, bahaya nggak sih? Hai sahabat Bangun Indonesia, selamat datang di podcast Bangun Indonesia bareng aku Amelia Marda dan Bapak Franciscus. Di tema kali ini kita akan beri tema dengan judul Jalan Pintas Menuju Kaya. Gimana ya caranya? Karena kan di sosial media sekarang tuh kayaknya umur 20, 21, 22, anak-anak Gen Z yang masih pada muda ya kan, udah punya mobil BMW nih Pak, punya mobil Audi, usahanya keren banget nih, melonjak besar gitu kan. Income-nya gede banget per bulan, lebih dari 100 juta atau minimal 100 juta. Kayak kita langsung aja deh Pak minta saran ke Pak Frans nih, gimana Pak biar cepat kaya Pak? Jalan pintasnya apa nih kira-kira? Iya ya, sebenarnya di awal kita perlu lihat juga ya. Kalau kemarin tuh sempat rame perintis versus apa? Pewaris ya. Oke. Ya mungkin yang disebut tadi mungkin pewaris kali ya. Oh iya kali ya. Tapi nggak boleh suzon juga. Nggak tahu ya kan. Ya cuman kebanyakan seperti itu. Ya, Oke. kalau dia benar-benar perintis biasanya agak low profile biasanya, Oke, gitu ya. oke. Tapi sekali lagi nggak semuanya begitu. Ada juga yang memang dia dari muda, mungkin dari belasan tahun udah mulai belajar bisnis, jadi pengusaha. Bisa juga lah rentang waktu 5 tahun, 10 tahun lah ya. Nah, jadi memang fenomenanya nih kalau hari ini kita mau bicara tentang jalan pintas menuju kaya, ini menarik. Nggak tahu ya kalau menurut teman-teman, menurut Amel, Gen Z ya dan yang ada di YouTube, mungkin sosial media kita juga, kenapa seolah-olah ya sekarang memang trennya ke arah sana gitu. Maksudnya kayak berlomba-lomba cari jalan cepat. Aduh gue pengen kaya cepet deh gitu ya. Nah kira-kira nih apa aja jalan-jalan cepat yang kebanyakan orang-orang coba tempuh gitu ya, Iya. supaya dia bisa cepat kaya. Kira-kira kalau menurut Amel apa yang kita bisa lakukan agar supaya cepat kaya gitu? Ini pertanyaan jebakannya pemirsa. Gimana supaya jadi cepat kaya ya Pak? Nikah sama orang kaya Pak? Nikah sama orang kaya, ya kan? Cari Duda kaya? duda kaya, cari janda kaya. Aduh ini Terutama oke. yang udah mau Oh iya, warisan ya saya. Aduh maaf ya. bercanda ya guys. Canda ya guys ya. Tapi benar waktu itu saya sempat ikut ya, tapi mungkin jokes juga seminarnya Patung, Pak siapa? Patung Desem. Oke. Tapi itu salah satu jokes yang mungkin sebenarnya ya bisa menjadi realita atau bahkan itu menjadi cerminan juga yang memang ada juga yang memang seperti itu gitu kan. Jadi dia entah memang nyari atau hoki atau apa, dia nikah sama orang kaya dan akhirnya kan jadi kaya kan, gitu ya. Dan kita pernah tahu juga ada yang mungkin nggak sebut namanya, nggak enak juga gitu ya. Ada salah satu yang kita sebut dia salah satu seleb yang bukan seleb sih. Jadi Oke. ciri-cirinya adalah waktu zamannya saya lupa Indosiar atau apa gitu ya, yang kan suka butuh orang-orang yang datang ke studio supaya ngeramein gitu ya. Oke. Tahu dong ya kan. Ha. Nah ada salah satu orang, sebut saja si X, yang jago banget ngumpulin orang. Oke. Nah dia tuh kaya dari situ tuh, ya kan. Jadi uangnya banyak lah karena memang jago ngumpulin massa gitu. Nah singkat cerita si X ini udah beberapa kali menikah dengan yang lebih muda. Karena dia kan Oke. uangnya banyak ya kan. Nah jadi terkenalnya orang-orang yang lebih muda itu married sama dia karena ya mau uangnya gitu Iya. ya. Oke. Ya mungkin kecipratan juga dan sebagainya. Jadi maksudnya ya sah-sah aja gitu ya. Kalau misalkan orang mau coba gambling, cari orang kaya deh buat supaya cepet kaya gitu ya. Betul Pak. Nah kira-kira cara lain apa yang kebanyakan teman-teman kita mungkin jalan ini, jurus pintas menuju cepet kaya? Ini pertanyaan pancingan ya guys ya. Ini jebakan ini. Kan saya minta tips di sini ya. Kalau jadi saya yang ditanya-tanya nih, mohon maaf ya. Ya, karena maksudnya kita mau tes gitu ya. Ini fenomena yang happening apa enggak sih menurut teman-teman, gimana? Kita pengen tahu gitu loh, ya kan? Dan apakah memang ini suatu budaya baru? Apakah ini suatu tren baru? Paradigma baru atau gimana? Apakah memang ada suatu desakan kalau kita mau geser-geser ke sosial politik, ya oke soalnya kerja susah apa segala macam. Atau gimana? Atau jangan-jangan saya curiga ya, mungkin karena influencer juga mungkin. Ya mungkin karena pengaruh sosial media kali ya Pak, ngelihat
udah cantik, ganteng, terus banyak uang, bisa kemana-mana lah. Maksudnya bisa beli barang apapun itu yang dia suka. Ya mungkin kan karena orang ngelihatnya cuman di fase hidup mereka yang lagi indah-indahnya, kita nggak tahu belakangnya kayak gimana. Orang juga jadi pengen kayak gitu kan, Pak. Oh dia juga bisa, masa gue enggak sih? Gak mau kalah istilahnya Iya. gitu. Padahal kita nggak tahu di balik layar kayak gimana kan? Kalau saya lihat juga memang terbagi-bagi ya kolamnya. Jadi ada yang memang karena pengaruh dari sosial media, anak-anak muda mungkin gitu ya ngelihat, itu lihat contohnya ada anak muda lain yang udah bisa bawa Ferrari, udah bisa bawa Lamborghini, segala macam lah gitu ya. Kira-kira cara dia gimana? Gue ngikut deh, kira-kira gitu. Tapi juga ada kolam-kolam lain sebenarnya yang mungkin bukan karena pengaruh sosial media, tapi karena memang udah posisinya tuh, aduh, gue berani lakukan apapun deh supaya bisa cepet kaya misalkan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya ada juga gitu. Nah makanya ini menarik kalau kita mau coba bedah sama-sama. Maksudnya gini, kita pengen tahu jurus umumnya orang di luar sana yang memang mau cepet kaya itu gimana gitu kan. Ya kalau kita plesetin balik ke zaman dulu ya, salah satunya katanya selain cari orang kaya gitu ya, ya kita jaga lilin katanya. Katanya kalau jaga lilin bisa cepet kaya gitu. Nggak tahu udah ada yang nyobain belum gitu. Ini jaga lilin apa nih Pak? Jaga lilin apakah harus ada hewan tambahan? Atau apa atau gimana nih? Jagain malam-malam lagi ya. Iya lagi. Nah, Iya lagi. ya itu kan cerita zaman dulu lah ya, katanya yuk sampai kalau ketangkep nanti hati-hati dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara jaga lilin nih ya, ada lilin lain yang juga kalau dijagain katanya bisa bikin kaya juga gitu. Apa tuh Pak? Lilin apa? Candlestick. Masuk lagi nih. Masuk lagi kita ya guys ya ke candlestick ya guys ya. Candlestick itu berarti ada di saham ataupun kripto gitu ya. Betul. Ya maksudnya gini, kita punya inspirasi, kita punya motivasi untuk jadi kaya sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya. Okay. Cuman ketika hasrat itu sudah begitu besar, khawatir nggak sih sebenarnya teman-teman, khawatir nggak sih kondisi masyarakat kita, kondisi generasi muda ya kan, bagaimana nanti ya mungkin terlalu idealis mungkin ya ngelihatnya, nanti negara kita gimana nih kalau banyak anak muda yang berpikirannya jalan pintas gitu ya. Atau mungkin karena ya tadi pengaruh influencer yang terlalu hedon lah. Oke. Ya kan? Padahal banyak kok orang-orang kaya yang sebenarnya malah low profile. Betul ya kan? Pak. Ngapain orang tahu gitu ya. Tapi kalau sekarang dibalik, sebenarnya balik lagi itu akan menjadi suatu pertanyaan yang harusnya mudah-mudahan ini berarti kita segmented nih. Kita bicara tadi kan kolam ada banyak. Kita bicara khusus yang di segmen ini adalah tentang mereka yang memang mungkin terpengaruh sama orang lain untuk bisa kaya cepat gitu. Sekali lagi kita mau kaya nggak salah, ya kan. Tapi kalau kemudian lantas kita menjadi hilang akal sehat, lalu terpengaruh begitu saja dan pinjol, balik lagi kan. Iya. Wah, begini caranya bisa cepat kaya nih. Waduh. Halalkan segala cara, ya kan. Nah maka bahaya nggak sih? Kan itu poinnya kan? Iya. Ya kan? Ke keluarga juga gimana nasib masa depannya, ya kan? Lalu ke kadang-kadang apalagi ini bahayanya, ini efek berantai sebenarnya. Efek berantai gini, ketika kebetulan ada yang closing, maksudnya dia ngikutin cara dan kebetulan momentumnya lagi dapat dan dia dapat gain, ya kan? Ini berarti ini mengerucut. Dapat gain ya. Oke, gain ya guys ya. Pada akhirnya dia kan ngajak-ngajak kan. Dan ngajak-ngajaknya juga belum tentu bisa gitu juga. Jadi ini lingkaran setan gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, balik lagi ya, ini memang ya kita disclaimer-nya yang lagi rame sekarang itu adalah saham dan kripto. Oke. Ya kan? Sekali lagi semua orang mau jadi kaya lah, ya kan? Tapi prinsipnya kalau sampai pada akhirnya terjadi efek horizontal yang mana si A ngajak si B ngajak si C, ya kan? Mending benar-benar memang belajar jadi investor tuh kayak gimana. Ya kan? Tapi kalau kemudian dia jadi spekulator dan spekulasinya itu kebetulan dapat profit, semua orang dapat profit itu kan, wis gile gue keren nih, ya kan? Udah, gue bikin buku deh, langsung kan gue bikin. Sekarang makin banyak anak-anak muda ya, coba perhatiin deh. Lepas dari dia memang jago atau enggak gitu ya. Tapi makin kesini tuh makin kesana gitu. Banyak yang jadi konten kreator. Karena apa? Karena mungkin dia achieve. Sekali lagi itu kan entry point-nya kan gampang ya. Orang mau buka kamera dia upload apa segala macam dan itu bisa menimbulkan efek-efek yang lain. Belum lagi memang mungkin ada ya kalau di beberapa exchange kita bicara udah main referral juga, sah-sah aja.
Cuman maksudnya poinnya yang harus dijagain kan sebenarnya edukasinya itu lagi ke masyarakat. Iya. Itu kalau kita bahasnya ke arah yang sana ya. Kan banyak arah nih kalau kita bicaranya jalan pintas menuju kaya nih, banyak arah, nggak cuman kita mau nyenggol saham sama kripto aja gitu ya. Oke. Di saham pun sebenarnya banyak praktisi-praktisi yang menurut saya perlu diacungi jempol. Salah satunya ya Kogema. Kita sebutnya Kogema ya. Kogema. Iya, yang Oke. beliau kan punya Astronaci. Ya, sebut nih jadinya nih. Nggak apa-apa lah ya. Karena memang udah punya nama. Oke. Maksudnya gini, memang punya ilmu gitu loh. Dan bertanggung jawab. Oke. Bukan pom-pomers. Iya. Ya kan? Ya poinnya adalah yang di luar sana kita nggak tahu. Banyak yang memang punya ilmu juga, tapi banyak juga yang orang mencoba mencari kesempatan kan. Kesempatan dalam kesempitan. Hasrat orang dimainin. Ya kan? Sehingga punya efek yang ya memang mesti hati-hati. Itu poinnya. Nah, tapi kalau kita geser lagi ke kolam yang berbeda, kalau kita bicara jalan pintas menuju kaya, ada juga yang mungkin bukan karena pengaruh sosial media. Mungkin memang hasrat yang muncul karena satu dan lain hal. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas dari sisi yang satunya lagi nih. Oke, tapi tadi aku dapat poinnya. Dari sisi satu lagi tentang hasratnya. Gimana sampai ya Pak ya, orang itu pengen atau punya hasrat yang menggebu-gebu untuk cepat kaya. Kenapa? Apakah pengaruh sosial media tadi atau pengaruh gara-gara lingkungan sekitar yang ya kita nggak tahu mereka itu pewaris atau apa kan karena bisa gampang dapetin apa yang mereka mau atau gimana Pak? Pernah lihat iklan Thailand nggak yang di detik-detik awal pas intro gitu ya, dia bapak-bapak rumah ceritanya orang miskin lah. Ini iklan Thailand ya. Miskin, mabuk-mabukan tuh. Ya kan? Di satu titik dia kayak jenuh atau jengah gitu ya, muak. Wah, masa gue mabuk-mabukan doang sih? Dia banting botolnya, dia berdiri, terus dia kerja. Kalau iklan kan durasi cepet tuh ya, cuman berapa detik kan. Tapi dalam durasi yang cepet itu dia nunjukin suatu, gue bosen nih kayak gini terus, mabuk-mabukan terus. Berarti kan hasrat dia buat menuju kaya tuh menggebu-gebu. Kalau tadi kita bicara hasrat. Nah singkatnya, ya saya yakin banyak yang udah nonton juga tuh iklan-iklan lucu dari Thailand kan. Oke. Akhirnya dia naik jadi orang kaya gitu lah. Ya kan? Oke. Karena apa? Karena hasrat itu tadi. Nah cuman sekarang kan kita bicaranya adalah banyak orang yang ketika dia mau berhasrat untuk menjadi orang kaya, yang dipikirin adalah jalan Pintas. pintas. Oke. Yang dipikirin jalan pintas, tapi jalan pintasnya kayak gimana dulu nih Pak? Nah. Yang mengarah ke sana. Oke, kalau motivator ada yang bilang gini, nggak ada jalan pintas menuju kaya, karena semua harus anak tangga. Nah, kira-kira gitu kan. Berproses lah ya. Lift-nya nggak ada gitu kan. Oke. Nah, ketika orang udah kepepet dalam tanda kutip, seringkali kan yang dipikirin adalah, gue udah gelap mata deh. Gue gak Ya tahu kan? lagi mau gimana. Kalau gitu gue buka toko emas aja deh, supaya cepat kaya. Loh, buka toko emas supaya cepet kaya kan harus ada modal Pak itu. Betul, itu kalau bukanya dari depan. Kalau bukanya dari belakang lain lagi. Ya maksudnya jalan pintas kan, kita Ya, bicara kan. benar, Jadi benar. gelap mata. Atau ada juga yang memang kita ada temen yang ya sekali lagi punya hasrat buat jadi kaya itu wajar. Tapi ketika udah mikirnya adalah gue tahun ini misalkan. Di akhir tahun ini, udah akhir tahun gitu ya. Gue harus dapatin sekian ratus juta misalkan. Gitu. Lalu berpikir ketika ada peluang datang, ya yang, ini begini nih. Meskipun mungkin gak masuk akal dan sebagainya, ya kan. Dengan apapun itu, saya gak bisa bicara terlalu detail spesifik kan. Kita gak mau ungkap orangnya seperti apa gitu ya. Poinnya adalah, ya akhirnya kan dia mencari jalan pintas kan. Secara pikirannya, kalau gue lakukan proyek yang ini nih, ya kan. Entah masuk akal ataupun enggak nih, kalau gue berhasil gue bisa kaya. Ya kan? Nah, kemudian dilakukanlah langkah-langkah atau usaha-usaha yang bisa dianggapnya posisinya untuk jalan pintas itu. Akhirnya kan buang waktu juga dan sebagainya. Ya kan? Nah, poin pentingnya maksudnya gini. Kita mau balikin lagi nih ke pertanyaan kita di awal tadi kan. Apa sih jalan pintas menuju kaya? Ada gak sih sebenarnya jalan pintasnya? Gitu. Ya. Nah, kan kalau kita pergi ke trekking ke gunung gitu ya, kita kan harus ngelewatin yang namanya jalanan yang memang umumnya, ya kan? Kalau kita mau potong jalan berarti kan jalan pintas. Iya. Nah biasanya kalau kita potong jalan pintas tuh memang tuh, tapi ada
ada istilahnya ada kondisinya kan. Jalan pintas tuh ada kondisinya. Iya. Jadi kalau ditanya jalan pintas tuh ada nggak? Ada. Ada, tapi ada kondisinya. Kondisinya apa? Kalau di trekking tadi ya, gunung gitu ya. Jalan pintas itu biasanya terjal. Biasanya sulit. Biasanya ya karena bukan jalanan umum yang memang udah dibikin aspal. Jadi jalan pintas menuju kaya ada nggak? Ada, tapi terjal loh. Oke. Ini kan tadi Pak Frans memperbahasakan ya kalau misalnya kita mau ke gunung. Iya. Tapi kalau secara real life, apakah jalan pintasnya itu yang maksud Pak Frans tadi struggle-nya, berprosesnya, atau apa? Jadi apa yang harus kita lakuin nih Pak? Ini udah menggebu-gebu banget nih. Pengen cepat kaya nih. Kebanyakan orang mengambil jalan pintas karena berpikirnya adalah easy way out. Maksudnya? Ngambil jalan yang mudah Oke. supaya cepat kaya. Iya. Padahal kalau kita belajar dari tadi trekking yang gunung itu, jalan pintas itu bukan easy way out. Itu malah susah. Tapi short. Nah, ini yang mindsetnya kebalik nih, ya kan? Jalan Ketika orang mau pintas. cepet kaya, Oke. dia berpikir gue harus lewat jalan pintas supaya cepet sampai. Supaya cepet sampai kan? Tujuannya mau cepet sampai kan? Mau Iya. cepet kaya kan? Tapi yang gagal dipahami adalah itu tuh bukan easy way out. Karena jalan pintas bukan easy way out. Oke. Kalau kita berpikirnya gue mau easy way out deh supaya cepet kaya, itu lain lagi tuh Beda lagi. ceritanya Oke, tuh. oke. Ya kan? Tapi kalau teman-teman berpikir, oke kita mau jalan pintas, kita mau cepet kaya, Ya. bisa nggak? Bisa. Ada jalan pintasnya nggak? Ada. Oke. Pintas itu beda dengan easy. Dia nggak akan mudah. Oke, Iya ini kan? dua poin yang beda ya berarti ya. Betul. Oke. Nah itu yang kebanyakan orang ya, yang memang mau jalan pintas, pada akhirnya berpikirnya gue mau cepet kaya deh. Tapi sebenarnya bukan mau cepet kayanya dia mau gampang. Ini loh yang mau kita bahas. Oke. Berarti poin di sini jalan pintas yang mau kita bahas di sini yaitu proses menuju kaya yang memang gak mudah tapi short Betul. perjalanannya. Betul. Itu apa? Satu-satunya jalan pintas kalau kita mau kaya adalah ngelewatin jalan yang sulit itu, Iya. prosesnya itu. Nah, itu yang maksud saya gini. Saya mau ngajak teman-teman yang nonton yang memang lagi nyari jalan Iya. pintas untuk paham dulu mindsetnya. Kalau mau pendek jarak tempuhnya, berarti kita harus motong jalan. Yang tadinya jalan berliku, dipotong. Kalau ke puncak kan jalan berliku tuh, ya kan? Potongnya lewat apa? Lewat kebun teh. Nanjak langsung, berat tuh, ya kan? Tapi cepet sampai. Oke. Jarak oke. tempuhnya pendek. Ya kita ini lagi nggak ngomongin jarak tempuh versus waktu tempuh ya, tapi ini analogi. Bisa dipotong nggak? Bisa. Tuh, mau posisinya turun ataupun naik, bisa potong jalan, bisa. Jalan pintas ada. Tapi siap-siap karena mesti babat. Nah itu pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman memang mau cari jalan pintas, ubah dulu mindsetnya. Oke. Yes, ngerti. Bedakan antara easy way out, ya kan, mau gampang sama bener-bener mau cepat. Nah kalau memang mau cepat, mau pintas, lu siap bayar harga nggak? Itu poinnya. Oke. Ini bisa cepat loh. Nah ini tantangan ini sekarang kita masuk ke situ. Kalau lu bener mau kaya, mau cepat kaya, mau jalan pintas, lu berani bayar harga nggak? Harganya itu apa? Langsung Pak nih. Iya. Oke, kita tadi kan analogi nih. Betul. Sekarang kita masuk kerja apa sih Pak? Kalau kita masih ingat cash flow quadrant, ya kan, ada bisnis dan ada investasi. Betul. Dan atau sebelum masuk ke sana gini deh. Tipsnya gimana sih supaya cepat kaya? Kalau tadi di awal kita pakai memes ya. Ya udah lo kawin sama orang kaya gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya itu nggak salah 100%. Kita bisa ubah secara produktif, secara positif. Jadi kalau misalkan kita mau cepat kaya, kita harus ada di areanya orang-orang Berduit. kaya, betul. Bisnislah yang bisnis itu bersinggungan sama orang Kayak. kaya. Betul. Investasi, circle-nya orang Kayak. kaya. Jadi kalau ada bisnis dan investasi yang plek di circle-nya orang kaya, nah kaya lu. Betul. Kecipratan lu Betul. wanginya. Nah sekarang pertanyaannya apa tuh? Yes.
Ya kan? Itu dari tadi aku muter-muter. Ya kan kita Tetap Gen Z Pak, menggebu-gebu Pak. pelan-pelan ya kan. Maksudnya biar teman-teman ngikutin, ya paham gitu. Betul. Nah berarti kan sekarang balik lagi, bisnis apa, investasi, bisnis dan investasi. Karena kan bisa aja orang bisnisnya beda, investasinya beda, bisa dong. Bisa. Dia kerja, banyak orang mikir gini kan, gue nih posisi masih kerja, masih gajian. Nah gimana caranya gue bisa ke sana? Kabar buruknya sih kalau misalkan posisi income kita itu masih yang belum gede-gede banget, maka kita juga akan sulit apa yang namanya ya, akumulasi untuk investasi yang kemudian kekayaan kita tuh bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, saya belajar dari seminar-seminar terdahulu, ya kan, bahwa kita harus membuka mindset gimana caranya dapetin massive income, nggak ada jalan lain. Itu cuma ada 3, active income, massive income, passive income. Active income adalah ketika kita bekerja, kita dapat uang. Ya kan? Nah, pertanyaannya gimana caranya ngegedein active income kita? Ketika kita bisa ngegedein active income kita, maka kita akan dapat yang namanya massive income. Massive itu kan besar, gitu kan? Nah, itu yang perlu dipikirin. Gimana caranya? Ya kan? Nah, caranya nggak ada cara lain sebenarnya. Kalau kita seorang karyawan, kita harus sambil berbisnis. Bisnis apa Pak? Nah, bisnis apa? Pilihan bisnis banyak. Tapi kalau misalkan benar-benar yang mau short adalah cari bisnis yang nempel sama antara bisnis dan investasi itu nempel deket banget. Dan di circle-nya orang-orang kaya juga balik lagi. Ya kan? Salah satunya bisnis dan investasi yang kaitannya sama ya balik lagi ke properti. Betul. Dan ini masuk akal. Kenapa? Kalau kita bisnis properti, ya mana ada sih bisnis properti bisnisnya orang susah? Ya kan? Karena bisnis properti itu pasti circle-nya adalah orang-orang menengah ke atas. Ya. Kan tadi rumusnya. Kalau kita berbisnis sama orang yang punya uang, cipratannya dolar tuh. Yes. Ya kan? Nah, di situ juga ada elemen di mana kita bisnis juga sekaligus investasi. Karena properti itu bukan cuma masalah berbisnis, tapi juga masalah investasi. Karena dia punya prinsip nilainya berkembang. Bisa jadi capital gain atau bisa jadi capital income. Ya. Ini balik lagi ke ya memang topik-topik kita terdahulu yang kita rangkum ulang, tapi dari sudut pandang yang beda. Karena apa? Supaya teman-teman juga bisa ngelihatnya lebih utuh. Karena balik lagi ini bukan soal gimmick ya, tapi kalau kita balik ke jalan pintas menuju kaya, ini kita mau kasih lihat juga bahwa ada cara-cara untuk kita bisa masuk ke investasi, untuk kita bisa masuk ke bisnis. Jalan pintas supaya kita bisa, sekarang gini deh, penghasilan kita sekarang berapa? 4 juta sebulan, 5 juta sebulan. Gimana caranya supaya kita bisa dapetin tambahan 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta. Nah itu pikirin dulu deh. Oke. Ya kan? Apakah harus ke properti? Ya teman-teman yang jawab kemampuannya sampai di mana. Tapi begitu kita udah punya hasrat nih gue harus cepet kaya nih. Berarti logikanya rumusnya sederhana. Apa yang bisa kita kerjakan yang sekali gepok duitnya banyak? Iya dong. Iya. Kalau kita misalkan bicaranya saham, Betul. kripto, sorry ya. Lu pinjol dulu lu. Buat ngelipat duit. 100 juta jadi 200 juta. Iya Itu dong. ngeri banget ya. Loh. Yang banyak ya Pak. Masih ditanya lagi. Kirain tuh yang maksudnya gini loh. Kalau aku pribadi ngelihatnya kalau orang-orang udah masuk saham atau kripto kan otomatis ya emang dia udah berduit gitu. Maksudnya Enggak juga. udah. Ternyata banyak juga yang dari utang Karena ya. bisa masuk 1 juta. Bisa masuk 2 juta. Oke. Makanya ada istilah dulu nabung saham. Ini sekali lagi ya, saham itu bagus. Saham itu sebenarnya fundamental, asal muasalnya. Tapi kemudian ketika mulai adanya influencer, nggak semua, ya sebagian, kita bicara oknum lah, gitu kan. Maka orang-orang dipompa hasratnya untuk bisa cepet kaya, ya kan. Nah itulah yang sebenarnya bisa salah, bisa benar, tergantung kita mesti korek dalamnya bagaimana motifnya. Iya dong. Nah sekarang kalau kita balikin lagi nih, bisnis bisa bikin orang cepet kaya kalau tahu caranya tentunya, ya kan. Tentu harus belajar sama yang memang praktisi, ya kan. Nah kita simpel deh hitungan matematika simpel deh. Kenapa kita saraninnya bisnis dan investasi itu di properti yang memang bisa satu bisnis dan investasi itu nyatu gitu loh. Ketika kita berbisnis properti, kita ngomong yang paling gampang deh. Bisnis properti apa misalkan? Bisa kita punya propertinya lalu disewain misalkan, ya kan,
per jam atau apapun itu sebenarnya udah masuk ke investasinya ya. Harus punya propertinya dulu dong, ya Oke. kan? Ya, ntar pasti bilang lagi, ya gua kan nggak punya propertinya, gitu. Oke, apalagi bisnis properti, bisnis properti apalagi? Misalkan jadi developer, itu juga tren juga tuh. Ya udah developer kecil-kecilan aja, 1 rumah, 2 rumah, harus punya modal lagi, iya Oke. kan? Jadi memang wilayahnya tuh kalau udah ngomongin properti, aduh itu mah kelas menengah atas, Iya. ya kan? Sebenarnya ada satu lagi kan, yang teman-teman mungkin udah tren, kita ngingetin lagi, yaitu apa? Kita pasarin propertinya, Iya. ya kan? Dapat 2M, dapat 4M, dapat 5M, dapat 10M, itu omset loh. Sekarang gini, ingat bisnis sama orang kaya kita kecipratan kayanya. Betul. Kita bicara nih, pabrik harga 40M. Iya. 40M 2%-nya itu berapa? 10%-nya aja kan 4M. Berarti 8M. Kalau 40M 2%-nya 8M. Tuh gede kan. Langsung Ya kan? kaya tuh. Bisa dapat tuh Nah, guys, sekarang Porsche 1. perspektifnya gini. Enaknya jualan properti adalah ketika properti itu kan kebutuhan. Kebutuhan loh. Betul. Beda dengan keinginan. Keinginan boleh ada, boleh enggak. Tapi once itu kebutuhan, lu bisnis enak banget. Ya kan? Oke. Nah, dapatlah mau jual hotel, mau jual apa segala macam karena kebutuhan, nggak perlu presentasi banyak. Kasarnya gitu, kasarnya. Makanya kenapa banyak orang masuk ke properti? Karena apa? Kebutuhan. Ketika kita deal-dealan sama orang yang memang butuh dan kita punya barangnya, lu kaya. Iya lagi. Tahu aja ya celahnya. Tapi mungkin orang kan ngelihatnya kalau ngomong kayak gini kan gampang ya. Kayak maksudnya kalau untuk merintis nih si perintis banget, gimana Pak cara masuk ke circle itu gitu. Ya, ya pertama ya lu harus masuk dulu ke sistemnya dong, ke platformnya dong. Lu mau jualan apa sekarang? Ya agency dong. Yes. Ya kan cari bendera dong. Yang punya sistem support seperti apa, lu pelajari dulu di situ. Ya kan? Atau jangan-jangan nih gue juga masuk ke situ juga berjibaku juga. Apa yang kira-kira kontribusi gue seperti apa, kontribusi kantor seperti apa, dan bagaimana ini bisa jadi sistem yang produktif. Ya kan? Lu hitung-hitungan dulu di situ tuh. Ya kan? Bukan cuma asal masuk, oh karena properti gede ya udah gue ikutan masuk. Ya kan? Lu habisin waktu juga di situ. Ya kan? Nah, balik lagi. Ini kita bicara berarti rumus massive income. Karena massive income adalah jalan pintas menuju kaya. Tapi kemudian ketika lu udah hitung-hitungan, Ya. sekarang gini. Jadi agent properti kita ngomong. Modalnya apa? Dengkul. Kasarnya nih, ya kan? Perlu punya kantor kagak? Kan lu jadi agentnya. Kan lu jadi salesnya, jadi marketingnya. Oh, gue juga bisa jualan, kita pernah bahas ya. Jualan mobil mewah. Mobil mewah itu kelasnya kan 1M ke atas. Ya kan? 1M sampai ya kalau mobil sport, bahkan mobil sport sebenarnya nggak banyak lah segmennya di Indonesia. Mungkin lebih ke luxury car. Kalau sport car beda lagi kan, atau supercar beda lagi gitu loh. Ya. Tapi mayoritas mungkin luxury car lah. 1M, 1,5, 2M, 3M. Di kelas mobil 1, 2, 3M itu udah mahal men. Iya. Di kelas rumah 1, 2, 3M biasa aja. Itu murah iya. Artinya apa? Nominal transaksi omset lu lebih gede di properti. Yes. Dan secara need-nya juga jelas. Properti itu bisa lifestyle, tapi campur dia. Mix antara need, kebutuhan, prestis, dan juga investasi. Ya meskipun mungkin orang otomotif juga bisa ngomong seperti itu. Cuman komparitasnya clear, jelas banget. Lu punya mobil canggih, keren, supercar deh kita ngomong. 4M, 5M, 7M. Di dunia properti masih biasa aja. Artinya dengan ngelihat seperti itu, hitung-hitungannya gampang. Ya kan? Nah kalau bicara tentang, ya gimana masukin circle-nya? Ini berarti bicara proses. Bicara teknis 5%. Karena apa? Ya kalau lu mau kaya dari jualan otomotif atau asuransi juga ujung-ujungnya prosesnya seperti itu. Tapi hitung-hitungannya sekarang jelas. Kayak tadi, pabrik 40M. Kalau kita kan, gila ya. Enggak, biasa aja. Kenapa? Karena kebutuhannya orang cari juga. Betul. Nah itu yang kebanyakan orang nggak mikir dulu ke situ. Ya kan? Nah jadi caranya adalah bisnisnya dulu. Nah kemudian ketika lu udah berakumulasi dalam bisnis itu, lu bisa lompat ke investasinya. Deket tuh. Nggak usah pusing. Lu kolek, akumulasi. Ya kan? Kemudian lu invest. Di situ juga. Iya dong, lu yang paling tahu. Kalau lu udah masuk ke dalam bisnis properti, lu Yes. paling tahu tuh. Oh ini cut, ini diskon.
Margin. Lu yang paling tahu. Praktisi yang paling ngerti. Lu kalau mau investasi, lu masuk dulu sebagai pebisnisnya. Itu jalan pintasnya tuh. Ya kan? Supaya apa? Supaya lu bisa akumulasi, dapat income-nya. Ubah dari aktif income biasa ke massive income. Dari massive income baru lu pikirin yang namanya passive income. Capital gain, yield. Gitu. Dan satu lagi nih, ini kita balik lagi senggol lagi ya. Apa Pak? Di dunia investasi properti tidak ada bandar. Tidak ada volatilitas. Tidak ada yang namanya gorengan. Yes. Ya kan? Semua 100% berdasarkan due diligence. Bagaimana analisa lu di situ. Tapi enaknya adalah terukur, terkontrol, terkendali. Semua di tangan lu. Jadi low risk lah. Yang sering kita bilang di podcast kan, di video-video kita. Betul, kita compare ya. Semua investasi itu butuh due diligence. Ya. Lu mau bahas sama siapapun, lu bilang gue fundamentalis. Oke. Betul, dan wajib. Ya kan? Berarti semua dianalisa di awal. Ya. Ya kan? Berarti dengan teknik yang sama, lu bisa dapetin margin yang sama. Sama-sama fundamental, sama-sama fundamentalis, tapi yang satu tetap ada resiko volatilitasnya. Nggak ada satupun orang yang jago sekali saham, nggak pernah kalah kalau mainnya trading. Kecuali lu berani tahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Iya. Kalau kecuali lu alirannya Lo Keng Hong, Warren Buffett, ya kan? Betul. Atau siapapun itu Waktu yang memang lama. tahan. Ya. Dan lu jago analisa. Tapi kalau lu trading, lu pasti kena loss. Nggak mungkin nggak. Yes. Ya kan? Artinya apa? Dengan teknik yang sama, fundamental, sama-sama fundamentalis, kalau lu masuk di properti, lu nggak bakalan kalah. Lu nggak bisa rungkat. Lu nggak bisa kena cut loss kalau memang analisanya benar. Ya. Nggak ada istilah cut loss kita kalau di properti. Tinggal diolah, ya kan? Tinggal kuat-kuatan kapital aja. Tinggal tunggu waktu aja gak sih Pak? Ya Maksudnya kan? semua Ya investasi kayak kan main butuh monopoli, waktu. kita makan ada rumah, ada properti yang bisa ngasilin yieldnya Iya. berapa. Betul. Ada properti lainnya bisa ngasilin kapital berapa. Jadi kalau diputar-putar situ, kemungkinan kalahnya jadi lebih kecil. Ini jangan masukin elemen, oh kalau di saham bisa dapat 100%, 1000%, kripto ya lu bisa rungkat juga, lu bisa mati juga di situ. Iya bener lagi. Banyak kasus ya kemarin-kemarin ini. Emang lagi rame ya tentang saham sama kripto ya. Karena ya ampun banyak banget Pak korban-korbannya kemarin. Aku sampai ngeliat explore aku tuh wow. Sampai dia naruh semuanya di kripto. Terus habis itu dia malah punya utang rumah KPR yang masih berjalan. Dan itu hampir 700 juta. Ya rungkat lah ya, balik lagi. Sebenarnya yang aku inget yang Pak Frans bilang, kalau emang lo udah berani investasi yang di high risk dan high return juga, berarti lo juga harus berani investasi di low risk tapi high return, ya kan? Betul. Termasuk Chessy ini yang emang di Perut Tugu Api ada kan Pak? Betul. Mungkin emang belum atau masih belum taunya orang-orang tentang investasi Chessy, makanya kita di sini tuh mau mengedukasi atau Pak Frans mau mengedukasi kalau ini ada loh investasi Chessy yang memang dia low risk tapi high return gitu kan. Kalian kalau udah berani di saham ya otomatis pasti berani di Chessy juga. Yang emang bahkan kita ada wujud fisiknya itu propertinya itu gitu. Ya sama Ya kan? kita juga ngajakin istilahnya agar ya ini gue belum bisa investasi, it's okay, no problem. Justru kita buka jalan agar kalian bisa dapat massive income. Ini yang ya balik lagi nih, ini keunggulan kita nih. Kita kuasai bisnis dan investasinya. Artinya lu mau invest bisa, lu mau masukin bisnisnya bisa, ya kan? Karena di sana lu nggak ada jalan selain lu cuman invest aja. Ya paling lu trading. Kalau lu ketemu coach yang benar ya lu bisa cut loss di level yang aman lah. Kira-kira gitu ya. Atau lu bisa timing dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Tapi di sini lu punya pilihan juga. Ya kan? Ya balik lagi. Kita udah punya banyak kebetulan marketing yang dapat 60 juta, dapat 100 juta, dapat 120 juta. Ya kan? Peluangnya itu begitu besar. Yes. Ya kan? Dan dari situ aja lu udah bisa akumulasi. 3 tahun aja lu serius. Lu udah bisa masuk ke dunia investasi. Lu mau kemudian lu ya terserah lu udah punya duit, lu mau main di mana? Iya kan? Ya kalau kita praktisinya kita udah tahu mana yang low to moderate, mana yang terkontrol, mana yang terkendali, mana yang resikonya lebih kecil. Kita ngomong gitu ya. Kita tahu persis mana yang investment portfolio yang resikonya lebih kecil, lebih terkontrol, lebih terkendali, tapi dengan potensi gain yang nggak kalah, bahkan bisa ngalahin. Bisa ngalahin itu maksudnya gimana? Kalau under 6 bulan bisa dapat 20%, kalau under 18 bulan bisa dapat 50%, 75% sampai 100%. Emang iya? Ya dipilih lah makanya. Dipilih.
Itu kuncinya. Jadi jangan jadi di generalisir. Emang bisa itu pertanyaan yang agak-agak kurang paham ya. Emang bisa tiap tahun? Bukan gitu. Kuncinya sama kayak lu beli saham. Lu pilih juga, ya kan? Sama lu beli properti, lu pilih juga. Nah, Oke. kuncinya sekarang adalah lu paham dulu. Kenapa? Karena kita udah ketemu sama banyak orang, dia dari sekuritas. Dia dari instit yang pintar-pintar lah ya, kita sebutnya notaris. Dia bahkan dari bank. Oke. Dan dia adalah orang-orang yang memang udah biasa pegang uang mungkin puluhan, ratusan M. Mm, mm, mm. Itu bukan berarti serta-merta dia ngerti semua ilmu di dunia ini. Iyalah. Mm. Di satu sisi dia senior di bidangnya, di sisi yang lain kita senior dibanding dia. Iya sih. Bukan berarti dia punya uang banyak, dia tahu semua investasi yang kita tahu sekarang gitu Betul, kan, betul. Pak? Iya. Nah, kelebihan kita adalah kita buka jalan buat teman-teman, gue belum bisa invest nih. Mm, mm. Oke, lu masuk di bisnisnya aja dulu. Oh, gue udah bisa invest nih. Nah, lu butuh orang yang ngerti. Lu butuh organisasi yang ngerti. Jaringan yang ngerti. Ya kan? Lu butuh temen tuh, lu butuh kawan di situ tuh. Ya. Supaya bisa maju. Dan dari setiap pernyataan yang tadi aku bilang dan Pak Frans bilang tadi, itu tuh semuanya udah ada di sistem Prop 2 API ya guys ya. Karena di kantor Prop 2 ini sebenarnya kalau misalnya kalian mau geser ke beberapa video juga, kita udah ulang-ulang. Bahkan kita bukan cuma jual properti, bahkan kita mengedukasi sistemnya, cara mainnya gimana di bisnis ini gitu kan. Sampai ke dasar-dasar, sampai ke paling dasar. Bahkan dari marketing yang maksudnya gini ya, mungkin ada beberapa marketing yang dulunya marketing insurance atau apapun itu yang udah join di sini, mereka juga belajar juga di sini. Sampai tahu akhirnya punya planning ke depannya, oh ternyata tingkatannya ada ya di sini, jenjang karirnya ada ya, dari mulai sales ataupun agent, terus kita mulai beralih jadi team leader, business owner, terus juga ke investor juga gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi, aku juga sempat cerita sebenarnya kalau misalkan kita sales ataupun agent properti, lebih baik punya mindset, ya ini emang bisnis kita yang harus kita build gitu kan. Jadi kita ngerasa, oh kita punya bisnis nih dan kita ada acuan untuk itu. Dan kalau misalnya aku ngomong ke teman-teman yang pembisnis juga, yang kemarin aku bilang, Pak, mereka ngeliat aku bukan sales atau agent. Oh ternyata lo lagi ngebuat program ini ya, develop program something ya kayak gini-gini. Mindsetnya juga udah beda ya kalau misalnya ngomong sama para pembisnis gitu, bukan yang bukan ngomong sama yang para agent atau sales gitu loh, karena mindsetnya juga beda. Mereka mungkin ngelihatnya cuman ya iyalah sales atau agent, tapi kan kalau kita ngomong sama pembisnis, oh lagi buat bisnis ini gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang beda gitu. Ya, sama ada satu lagi yang penting buat teman-teman pegang gitu ya. Kalau kita mau jangan, jadi gini, dari zaman dulu Ponzi, scam atau apapun itu, ya kan? Ada satu pola yang dipelihara yang menurut saya inilah kesalahan kenapa banyak orang kemudian masuk ke lubang yang sama terus menerus. Dia Apa, selalu percaya prinsip kasih contoh, Maksudnya Pak? flexing. Oke. Kan kebanyakan orang terjebak karena apa? Karena masalah flexing. Lu percaya sama orang yang flexing. Ya. Aduh, itu kebodohan yang hakiki sih. Iya sih ya. Gini loh, karena mungkin ngelihat Pak hasilnya itu kali ya Pak. Lu pikir flexing nggak bisa dimodalin orang? Itu dia Lu maksudnya. pernah denger nggak binomo zaman dulu? Aku sempet dengar. Itu yang kemarin poni lempar yang saya bilang. Itu Apa? ya tahu kan binomo kan? Iya kan? Itu scam punya. Tapi kan apa? Flexing. Ya kan? Dan udah berulang-ulang kita punya orang selalu kenanya di situ. Lu percaya sama orang flexing, lu bodoh. Ya kan? Karena sebenarnya kalau kita mau kritis aja, kita tinggal lihat. Ya kan? Kalau kita ngomong masuk akal atau enggak gitu ya. Kita ngomong jual rumah, properti tadi contohnya 40M 2%, lu masuk akal, lu hitung aja. Enggak perlu ada orang yang nyontoin dulu kalau jual pabrik 2% itu 40 juta, lu tinggal ngitung. Betul. Ya kan? Enggak perlu ada orang yang berhasil dulu di situ. Ya. Lu tinggal ngitung secara kritis, masuk akal apa enggak. Properti itu kebutuhan apa enggak. Lu tinggal mikir. Ini bukan cuma properti, bisnis apapun sama. Lu tinggal mikir, enggak perlu ada yang nyontoin. Oh harus turun dari helikopter baru lu percaya, lu goblok. Iya lagi. Kayak begitu. Bener banget lagi. Ya kan? Karena yang kayak begitu yang paling gampang dijadiin sapi perah. Ya kan? Harusnya lu mikir dulu secara kritis. Oh ini bisnisnya hitung-hitungannya di atas kertas. Betul nih. Ini investasinya secara logik masuk nih. Itu dulu.
Kalau lu cari contoh, ya, lu harus cari figurnya, kena lu. Nggak lama lagi habis duit lu. Lah iya, karena apa? Karena cari contoh yang dari flexing, udah dari zaman dulu. Ya, Flexing, scam, flexing, scam. betul. Gitu. Ya. Ya kan? Nah, itu problemnya. Lebih baik cepat keluar sebelum lu habis di sono. Iya lagi, aku tuh kadang kalau misalnya ya contoh-contoh simpel ya, aku ngeliat kalau orang lagi flexing yang tadi Pak Frans bilang turun dari helikopter, wah udah kayak bisnis Jadi dewa kan dia, jadi dewa. Wow, disembah. udah kayak mafia gitu ya. Iya. So aku yang satu di pikiran aku, ini orang siapa yang modalin? Aku tuh langsung kayak gitu. Ini orang siapa yang modalin sampai dia berani mau mempersonal branding dirinya untuk jadi seseorang yang kaya, yang bisnisnya di mana-mana, padahal di belakang itu ada orang yang maininnya gitu kan istilahnya. Dan aku kayak ini sebenarnya harus kalian tahu ya guys ya. Mungkin orang mikirnya, gila langsung apa nih langsung apa. Tapi enggak, aku kalau ngeliat orang kayak gitu, bentar ini siapa yang modalin. Iya. Jadi aku langsung mikir ke situ. Oke, Pak Frans, ini kita udah lumayan lama nih ngobrol-ngobrol. Apakah sebelum kita closing nih, apakah ada tips atau saran buat teman-teman Gen Z, ya kan sahabat Indonesia seperti biasa nih. Kadang kan kalau misalnya kita ngomongin gimana cara cepet kaya kan langsung, wah gimana nih Pak gitu. Iya. Nasihat lah, santai dulu gitu. Ya, apapun bidangnya yang teman-teman mau pilih, gunakan akal sehat sih ya. Gunakan akal sehat, gunakan teknik berpikir kritis, hindari contoh-contoh flexing. Karena flexing itu, ya lu kan nggak tahu kalau dia TPPU, Apa tuh Pak? pencucian uang, Oke. titip dari si A, si B, si C, ya kan? Yes. Nggak usah ngikutin kayak gitu. Lu ngikutin kalau secara logikanya tuh masuk akal. Nah lu punya logikanya nggak itu masalahnya. Iya bener ya kan? lagi. Iya, gitu. Jadi ya kita hidup di zaman yang udah enak, ya banyak YouTube yang kita bisa cari tahu. Sekarang zamannya AI, kita bisa tanya juga ke sana, ya kan? AI itu bukan banyak orang salah pakai AI, dia telan mentah-mentah. Di compare, kita harus punya saran 1, saran 2, saran 3. Ini bukan soal dengar kata orang nanti jadi bingung sendiri, tapi kita cari referensi. Kita cari orang yang memang benar-benar praktek, ya kan? Dan ini masuk akal, sekali lagi ini masuk akal atau enggak, simpel kok sebenarnya. Saya nggak tahu ya, kecuali akal sehat itu udah jadi barang langka nggak tahu juga ya. Cuman tinggal dicek aja, logika bisnisnya benar nggak? Hitung-hitungannya kayak gimana? Iya lagi aku Ya selalu kan? kayak gitu. Nah begitu itu udah masuk, lu cari lingkungan, ekosistem yang memang bisa mendukung lu ke arah sana. Itu aja poinnya. Jangan lu mau jalan pintas menuju kaya karena lu lihat orang flexing turun dari helikopter, dia ngaku gue punya jumbo jet nih di rumah, ya kan? Aduh, lu kena lu. Betul. Oke guys ya, nih para Gen Z, sahabat Bangun Indonesia, makanya kita harus banget menonton video-video, ngefollow influencer tuh yang bisa membangun. Bukan yang kita buka sosial media, kita malah banyak kena distraksi, abis itu malah ngebandingin hidup kita sama hidup mereka, dan kita ngerasa gagal, kita ngerasa lambat jalannya. Enggak kayak gitu, ya guys ya. Jadi pinter-pinter memilih influencer atau ya idola yang emang bener gitu guys. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sebenarnya makanya banyak banget nih pakai tragedi juga yang aduh udah deh gak usah main sosial media biar hidup tenang. Enggak, hidup lo tenang kalau yang lo follow tuh bener. Sebenarnya itu simple. betul. Oke, kalau gitu Pak Frans terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga teman-teman atau sahabat Bangun Indonesia juga bisa dapat output yang lumayan gitu kan, yang sangat-sangat berpengaruh ke hidup kalian juga. So di episode kali ini seru banget. See you di next episode. Bye.